ini sebenarnya di mana-mana gereja ada sukacita oleh karena Paskah. Kenapa? Di mana Tuhan kita yang sudah mati hari Jumat yang kita rayakan sudah mati kembali, dan itu sesuatu kemenangan dalam kehidupan kita. Kita sudah mati. Dalam berbagai memang kita harus tahu ada 3 hal yang kita lakukan sebelum perayaan Paskah ini. Bersama dengan perayaan Paskah ada 3 hal, yaitu yang bernama Tri Hari Paskah. Pertama yang disebut dengan Kamis Putih adalah memperingati perjamuan malam dan penyucian kaki para murid. Itulah makanya sebenarnya ada ibadah Kamis Putih. Kemudian Jumat Agung yang beberapa hari yang lalu kita rayakan adalah berbicara tentang kematian Yesus. Jumat Agung itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seseorang yang luar biasa memasuki Yerusalem, dia dianggap raja Hosiana, dan kemudian dikatakan kepadanya bunuh dia. Kemudian hari ini yaitu Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah makanya kita hadir untuk merayakan namanya Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memperingati Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan Matius pasal 28 ayat 6 yang mengatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Para perempuan pada masa itu datang ke kuburan, dan kemudian malaikat berkata dengan mereka, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Walaupun dengan cara ketakutan, tapi mereka datang. Sebenarnya tujuan mereka bukan persoalan melihat Tuhan Yesus yang bangkit, tapi mereka melakukan sesuatu adat pada masa itu, di mana mereka harus memberikan rempah-rempah untuk orang yang sudah meninggal. Itu yang terjadi. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Yesus sudah bangkit. Itulah makanya mereka merasa senang, walaupun sebenarnya mereka tidak bisa membacakannya dengan para murid pada masa itu, oleh karena hanya mereka yang melihat langsung. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan ini ada 3 pesan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi Paskah hari ini bagi kita. 3 ini, yang pertama adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita mencari perkara-perkara yang di atas. Dengan kita merayakan kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan dalam ayat 1 dan 2 tadi mengatakan bagaimana kita mencari perkara-perkara yang di atas. Ya. Artinya bagaimana kita bisa melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita orang percaya untuk ikut bangkit dalam segala hal. Jadi ketika kita merayakan Paskah itu sebenarnya kita juga sudah bangkit. Sudah kita meninggalkan segala sesuatu yang lama dalam hidup kita. Bagaimana kita bangkit, bagaimana hidup kita sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang pesan yang ketiga adalah dengan kebangkitan Kristus, orang percaya tetap dimuliakan. Orang yang percaya kepada Tuhan tetap dimuliakan. Apapun persoalannya, dia akan tetap dimuliakan oleh karena kebangkitan Kristus. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Paskah itu luar biasa. Bagaimana kehidupan kita yang percaya kepadanya mengalami berbagai kesukaran oleh karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, apa yang menjadi bagian kita orang percaya dalam Paskah 2023 ini? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah kisah nyata, bukan sebuah dongeng. Itulah firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika kita tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau tidak ada kebangkitan hari ini, maka sia-sia juga kita merayakan Jumat Agung. Itulah artinya percuma kalau kebangkitan itu sudah dialami semua orang. Tapi persoalan kebangkitan itu di hari yang kalau orang mati, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah makanya firman Tuhan Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, dan jika Kristus tidak bangkit,
maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, mungkin yang menjadi percayaan kita sebenarnya hidup dalam dosa. Apakah kita masih hidup dalam dosa dengan kebangkitan Kristus atau tidak? Itu yang penting. Hari Paskah ini memperingati setiap tahun. Kita peringati setiap tahun. Namun apakah kita peringati sebagai rutinitas saja? Ya, ada banyak itu seperti itu. Mereka merayakan Paskah bukan karena memang betul-betul mereka mau ada perubahan dalam hidupnya, tetapi karena itu sebuah rutinitas. Karena memang harus dilakukan, maka semua juga dilakukan. Tapi firman Tuhan harapkan bagi kita hari ini adalah bagaimana kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Sesuai dengan tema kita tadi, supaya kita bangkit, ya, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tentu dengan perayaan Paskah hari ini, kita juga bukan hanya persoalan Tuhan kita yang bangkit, tetapi bagaimana juga hidup kita yang percaya kepadanya dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Mari kita ingat permohonan Tuhan Yesus itu untuk kita semua manusia agar kita diselamatkan. Kita diberi kesempatan untuk memperingati Paskah, bukan kekuatan, kehebatan kita, tetapi itu semua anugerah Tuhan yang memberi nafas kehidupan bagi kita. Untuk itu mari kita pertahankan kebangkitan ini menjadi kemenangan bagi kita, dengan tidak lagi tergoda hal-hal yang merusak iman kita, tetapi melakukan yang dikehendaki Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Jangan lagi membuat kita tergoda dengan cara-cara yang membuat kita orang yang tidak hidup dalam kebangkitan. Tetapi dengan merayakan kebangkitan Yesus, marilah kita semua menjadi bangkit dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dalam berbagai sikap hidup kita. Yesus